Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, yaitu fasal-fasal tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala Syafi'i, seorang mufassir dan juga muarrikh. Beliau adalah dan juga muhaddits. Beliau adalah ahli tafsir, ahli hadis, dan juga beliau adalah ahli sejarah yang ma'ruf dengan kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Tapi kita masuk pada fasal berikutnya, fasal wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radha'atihi, tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga persusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata rahimahullah, wulida Rasulullah sallam yaumul itsnain li lailataini khalata min Rabiul Awal. Rasulullah sallam lahir pada hari Senin tanggal 2 Rabiul Awal. Wa qila thaminuhu, ada pendapat mengatakan 8 Rabiul Awal. Wa qila ashiruhu, ada pendapat yang berkata 10 Rabiul Awal. Wa qila li thintai asyrata minhu, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Wa qala Zubair bin Bakkar wulida fi Ramadan, dan ada pendapat itu Zubair bin Bakkar berkata Rasulullah SAW lahir pada bulan Ramadan. Wa huwa syad, ini pendapat yang menyimpang. Haka husu al-unuf. Taib. Pembahasan pertama adalah tentang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama bahwasanya beliau lahir pada hari Senin. Dan dalil yang tegas menjelaskan akan hal ini ketika Rasulullah sallam berpuasa, ditanya su'ila an shaumi yaumil itsnain, dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam ditanya tentang kenapa itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa yaumun bu'istu, dan itulah hari di mana aku diangkat sebagai nabi. Au unzila alayya fihi, atau hari di mana diturunkan wahyu kepadaku. Maka hadis ini memberi isyarat tentang puasa di hari Senin. Karena Rasulullah SAW puasa di hari Senin dengan dua sebab. Yang pertama, disitulah hari lahir beliau. Yang kedua, disitulah hari nuzulul Quran, yaitu Al-Quran turun kepada beliau di hari apa? Senin, yang sekaligus beliau diangkat menjadi seorang nabi. Datang dalam satu hadis, namun dengan sanad yang lemah, dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam Al-Mu'jam Al-Kabir di Tabrani, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada hari Senin. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata, atau Ibnu Abbas berkata, wulidan nabiyyu yaumal itsnain. Rasulullah SAW lahir pada hari Senin. Wastumbi'a yaumal itsnain, dan beliau diangkat menjadi seorang nabi pada hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinati yaumal itsnain, dan Rasulullah SAW berhijrah keluar dari Makkah menuju Madinah pada hari Senin. Wa qadimal Madinata yaumal itsnain, Rasulullah SAW tiba di kota Madinah hari Senin. Wa tufiya yaumal itsnain, dan beliau wafat pada hari Senin. Wa rufi'a al-Hajarul Aswad yaumal itsnain, Hajar Aswad akan diangkat pada hari Senin. Hadis ini disebutkan dua peristiwa yang terjadi pada Senin, lahirnya Nabi, diangkat menjadi Nabi, berhijrah berangkat menuju kota Madinah, tiba di kota Madinah, wafat hari Senin, dan juga diangkatnya Hajar Aswad hari Senin. Namun sanadnya lemah yang mengumpulkan ini semua. Namun ada sebagian perincian-perincian datang dalam hadis-hadis yang sahih. Yang datang dalam hadis sahih tadi, dzaka yaumun wulidtu fihi, aku lahir pada hari apa? Senin. Ini hadisnya sahih. Kemudian yauma unzila ilayya, hari di mana diturunkan Al-Qur'an kepadaku, yaitu nuzul Quran, hari apa? Senin. Kemudian datang dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin. Kemudian juga ketika tiba di kota Madinah, dalam Sahih Al-Bukhari di antaranya disebutkan wasami al-muslimuna bil madinati makhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, kemudian fatalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dhahril harrah fa'adala bihim dzatal yamin hatta nazala bihim fi bani
Amr bin Auf wa dzaka yaumul Itsnin. Juga dalam Sahih Bukhari disebut Rasulullah SAW tiba hari Senin di kota Madinah. Yang saya belum dapatkan riwayatnya keluar dari Mekah menuju Madinah hari Senin. Tapi lahir hari Senin, diangkat menjadi nabi hari Senin, turunkan Quran hari Senin, tiba di kota Madinah hari Senin, wafat hari Senin, maka ini dalil-dalilnya semua apa? Sahih. Maka hadis ini menunjukkan disyariatkannya kita bergembira atau mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar, yaitu nikmat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah rahmat al-muhdah, dia adalah karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Terlebih lagi kita ketahui Rasulullah SAW diutus di zaman puncak-puncak kerusakan ketika itu. Sebagaimana dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW berkata, "Innallaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum ajamahum arabahum wa ajamahum illa baqiya min ahli kitab." Sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi dan Allah murka kepada seluruh penghuni bumi, Arab maupun non-Arab, kecuali segelintir dari ahlul kitab, yaitu dari ahlul kitab Yahudi Nasrani yang masih berpegang teguh dengan ajaran Musa atau ajaran Isa yang benar. Namun itu hanya segelintir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua di puncak kerusakan Romawi, Persia, India, termasuk Jazirah Arab, semua kerusakan ada di situ. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Dan ketika itu lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya bagi umat manusia, rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disyaratkan seorang muslim untuk mensyukuri hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang diajarkan oleh Nabi, yaitu berpuasa setiap pekan hari apa? Hari Senin, sebagai bentuk syukur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tanggalnya, bulannya, maka bulan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakat para ulama lahir pada Rabiul Awal, kecuali tadi pendapat yang syadz itu maksudnya pendapat nyeleneh atau menyimpang yang dinukilkan dari Zubair bin Bakkar bahwasanya Rasulullah SAW lahir di bulan Ramadan. Kenapa ada pendapat seperti ini? Karena para ulama berpendapat Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi, itu nubbi'a, diangkat menjadi seorang nabi ketika turun Al-Quran kepada Nabi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, di bulan Ramadan. Dan ketika itu genap umur Nabi 40 tahun. Kalau begitu, kalau Nabi diangkat menjadi seorang Nabi pada bulan Ramadan, ditarik mundur, berarti Nabi lahir bulan juga, bulan apa? Ramadan, 40 tahun yang lalu sebelum diturunkannya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Faham? Ini sisi pendalilannya. Namun yang benar bahwasanya sebagaimana kesepakatan para ulama bahwasanya Rasulullah SAW lahir pada bulan Rabiul Awal. Adapun tanggalnya, maka khilaf di kalangan para ulama. Ibnu Katsir menyebutkan ada yang mengatakan tanggal 2, sebenarnya dalam kitab Al-Fusul Siratul Rasul dibikin dalam Bidayah wa Nihayah, beliau sebutkan bahwasanya ada yang pendapat mengatakan bahwasanya beliau lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan pada tanggal 8 Rabiul Awal, dan ada yang mengatakan pada tanggal 10 Rabiul Awal, dan ada yang mengatakan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pendapat yang masyhur adalah Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Tetapi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, karena ada riwayat yang menyampaikan akan hal ini, yaitu pendapat bahwasanya Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Sebagaimana ditahqiq oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau berkata dalam kitabnya Sahih Sirah, beliau mengatakan, wa amma tarikh yaum al-wiladah faqad dzukira fihi wa fi syahrihi aqwal dzakaraha Ibnu Katsir fil asl wa kulluha muallaqatun biduni asanid. Adapun tanggal hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga bulan kapannya, maka Ibnu Katsir telah menyebutkan banyak pendapat, tetapi semuanya tanpa sanad. Semuanya muallaqah, itu muallaq disebutkan pendapat namun tanpa sanad. Yang mungkin untuk dinilai dan ditimbang dengan timbangan mustalah hadis, illa qaula man qala innahu kana fi tsamin min Rabiul Awal, kecuali pendapat yang mengatakan Nabi lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Fa innahu rawahu Malikun wa ghairuhu bi sanadis sahih an Muhammad bin Jubair bin Mut'im wa huwa tabi'iyyun jalilun. Kecuali pendapat yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal, maka diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, yaitu anaknya Jubair bin Mut'im. Jubair bin itu sahabat, Muhammad bin Jubair bin Mut'im tabi'i, dan dia seorang tabi'in yang mulia,
wala'allahu lidzalika sahaha hadzal qaul ashabut tarikh wa tamaduhu. Oleh karenanya mungkin karena ini datang dalam riwayat yang sahih, maka meskipun pendapat tabi'in, karenanya banyak ahli sejarah yang memilih pendapat ini dan menyatakan inilah pendapat yang paling tepat, seperti pendapat Al-Hafidhul Kabir Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, dan juga dirajihkan oleh Abul Khattab Ibnu Dihyah. Ya. Jadi ini pendapat yang lebih kuat. Adapun para ulama berpendapat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Intinya khilaf di kalangan para ulama. Kenapa ada khilaf? Karena memang sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ibadah khusus dibangun di balik tanggal tersebut. Saya ulangi, kenapa terjadi khilaf tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12 ya. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih rajih? Karena sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, zaman tabi'in, tidak ada ibadah yang dibangun di balik tanggal tersebut, sehingga para tidak terlalu perhatian terhadap tanggal lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan hari kelahirannya, hari Senin. Karena ada ibadah dibangun di balik hari kelahiran Nabi, yaitu puasa setiap pekan, setiap hari Senin. Maka para ulama sepakat bahwasanya Rasulullah SAW lahir pada hari Senin. Adapun tanggalnya maka diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa dzalika amul fil. Dan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di tahun gajah. Di tahun gajah ini tahun yang masyhur di mana Allah membinasakan Abraha dan pasukannya, pasukan bergajah yang Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Fil ya. Sebagaimana kita ketahui, Abraha dia mengerahkan pasukan bergajahnya karena dia marah dengan orang-orang Arab. Dia membangun gereja yang sangat tinggi di Yaman atau di Sana'a, dan dia namakan dengan gereja Al-Qullais, yaitu gereja yang sangat tinggi yang disebutkan kalau seorang melihat tinggi gereja tersebut maka topinya atau songkoknya bisa jatuh dari Qalanswa, maka dikatakan gereja yang sangat tinggi. Rupanya ada salah seorang dari Arab yang datang di malam hari kemudian buang hajat di gereja tersebut. Maka dia pun ngamuk ya, karena dia tahu orang ini membuat gereja untuk menyaingi Ka'bah. Karena di kota Mekah semua orang datang ke Ka'bah. Orang jadi Jazirah Arab semua hajian ke Ka'bah. Maka dia ingin memalingkan orang-orang ke gereja tersebut. Ketika ada seorang Arab tahu niat buruk dia untuk memalingkan orang Arab menuju gereja, maka dia pun buang hajat di gereja tersebut. Maka Abraha pun ngamuk, maka dia bawa pasukan banyak, di antaranya pasukan bergajah. Ada yang mengatakan 8 ekor gajah, ada yang mengatakan 12 ekor gajah, dan pimpinan gajah tersebut namanya Mahmud katanya. Siapa yang namanya Mahmud di sini? Katanya. Maka berjalanlah dan tidak ada yang mampu menghadapi pasukan bergajah. Orang-orang Arab itu kaget dengan pasukan yang luar biasa, gajah yang begitu kuat, sampai akhirnya gajah tersebut ketika sudah mendekat ke arah Ka'bah dia tidak mau menuju Ka'bah. Kalau dibelokkan ke kanan dia berjalan, apalagi kalau suruh mundur dia malah mundur. Tapi kalau disuruh ke arah Ka'bah maka dia tidak mau. Maksud dari Abraha adalah dia ingin bawa rantai besar dan 8 ekor gajah ini ingin mencungkil Ka'bah sekali cungkil, bukan dihancurkan batunya satu demi satu, tapi dililit dengan rantai, kemudian 8 ekor gajah tersebut menarik sehingga tercungkil sekali apa? Cungkil. Itu makanya dibawa pasukan bergajah. Akhirnya ketika gajah disuruh maju dia enggak mau, akhirnya di saat yang genting tersebut turunlah burung-burung melemparkan batu-batu kepada mereka. Nah, peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa tahun gajah. Tahun tersebut disebut dengan tahun peristiwa gajah. Dan dahulu orang-orang Arab belum membuat nomor tahun. Mereka sudah ada 12 bulan, Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, terus sampai Dzulhijjah. Sudah ada sejak zaman dahulu. Tetapi tahun belum ada. Tahun baru dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di zaman pemerintahan beliau, baru disebut dengan tahun Hijriyah. Tahun pertama Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, tahun nomor 1. Makanya perang Badar tahun nomor apa? 2. Perang Uhud tahun nomor 3. Tapi start itu penomoran tahun dimulai sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya tidak ada nomor tahun, sehingga mereka mengkaitkan tahun dengan peristiwa yang terjadi besar. Mereka mengatakan tahun peristiwa gajah. Kapan si fulan lahir? 5 tahun sebelum peristiwa gajah.
Kapan si fulan lahir? 2 tahun sebelum peristiwa apa? Bergajah. Jadi mereka menamakan tahun dengan sebuah peristiwa ya. Seperti juga tahun peperangan, mereka bilang Yaum Bu'ats, tahun di mana terjadi peristiwa perang Bu'ats. Jadi mereka mengkaitkan tahun dengan peristiwa-peristiwa karena belum dinomori tahun tersebut. Nah, Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Ya. Kapankah lahirnya Nabi SAW? Ada yang mengatakan kata Ibnu Katsir dalam Al-Fusul, ba'dahu bi khamsina yauman. Rasulullah SAW lahir 50 hari setelah peristiwa dihancurkannya pasukan bergajah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila bi thamaniyata wa khamsina yauman. Ada yang mengatakan setelah 58 hari. Wa qila ba'dahu bi asyri sinin. Ada yang mengatakan 10 tahun setelah peristiwa bergajah. Wa qila ba'dal fil bi 30 aman. Ada yang mengatakan setelah peristiwa bergajah 30 tahun. Wa qila bi 40 aman. Ada yang mengatakan 40 tahun setelah peristiwa bergajah. Was sahih, yang benar annahu wulida amal fil. Yang benar beliau lahir pada di tahun tersebut di mana Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari Habasyah. Wa qad hakau Ibrahim bin al-Munzir al-Hazzami Syekh al-Bukhari wa Khalifah bin Khayyat wa ghairuhuma ijma'an. Bahkan banyak ulama yang mengatakan ini ijma'. Sepakat ulama bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah. Tahun tersebut bukan tahun depan. Cuma mungkin harinya kapan tidak diketahui. Bahkan sebagian riwayat ya datang disebut hari peristiwa tersebut Rasulullah SAW lahir. Ya, sebagaimana dalam satu riwayat an Ibni Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida yaumal fil. Ya. Rasulullah SAW dilahirkan hari al-fil. Hari al-fil itu hari peristiwa tersebut dan riwayatnya disahihkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala ya. Namun bisa jadi di yaum di situ maksudnya adalah tahun. Yaum adalah tahun. Intinya Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Oleh karenanya peristiwa dihancurkannya tentara Abraha disebut dengan irhasad dalam istilah para ahli sejarah, irhasad. Jadi kita namanya istilah mukjizat. Mukjizat secara umum terbagi menjadi bergabung pada ad-dalail. Dalail an-nubuwah. Dalailun nubuwah artinya tanda-tanda kenabian. Dan tanda-tanda kenabian bisa terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut irhasat, yaitu kejadian-kejadian yang menakjubkan sebelum Nabi lahir. Itu namanya apa? Irhasat, tanda-tanda akan muncul Nabi. Kemudian mukjizat yaitu tanda-tanda kenabian yang di situ ada tantangan seperti Al-Qur'an. Itu ada tantangan untuk mendatangkan Al-Qur'an seperti itu. Kemudian sisanya disebut ayat atau dalail secara umum yaitu tanda-tanda kenabian yang tidak ada tantangan yang terjadi setelah Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi. Oleh karenanya tanda-tanda kenabian atau al-ayat tanda-tanda kenabian Nabi SAW terbagi menjadi 3. Yang pertama namanya apa? Irhas atau jamaknya irhasat, yaitu tanda-tanda menakjubkan sebelum Nabi lahir. Yang kedua, yang sisa 2-nya setelah Nabi diangkat menjadi nabi. Ini dibagi menjadi 2. Yang satu ada tantangan seperti apa? Al-Quran. Menantang orang Arab untuk mendatangkan seperti apa? Al-Quran. Yang kedua tidak ada tantangan. Yang tidak ada tantangan banyak seperti rembulan terbelah 2. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, rembulan terbelah 2 di zaman Nabi. Air keluar dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Makanan yang sedikit menjadi banyak, air yang sedikit jadi banyak. Rasulullah SAW meludah bisa sembuh penyakit orang dan banyak keajaiban Nabi dan itu tidak datang. Tapi kalau Al-Quran ada tantangan. Qul la in jitama'atil insu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah jika seluruh jin dan manusia berkumpul bersatu padu untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan bisa. Fa'tu bi suratin min mithlih. Datangkan satu surat seperti Al-Quran, ada tantangan. Ini namanya mukjizat. Nah, yang sebelumnya namanya irhasat. Irhasatlah kejadian-kejadian aneh sebelum Nabi lahir dan itu banyak. Di antaranya seperti Nabi disalami oleh batu. Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Wa inni la'arifuhu al-an. Aku tahu ada batu yang kirim salam sama saya di kota Mekah sebelum saya diangkat menjadi seorang nabi. Dan saya masih ingat batu tersebut. Ini sebelum Nabi jadi nabi atau setelah Nabi jadi nabi? Sebelum jadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh.
dan banyak. Di antaranya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya ketika masih kecil, yang kita bahas. Di antaranya adalah peristiwa dihancurkannya tentara bergajah. Jadi ketika mereka datang ingin menghancurkan Ka'bah, sebagian kabilah Arab dengan kaumiyahnya, dengan fanatis golongannya ingin melawan Abraha, namun mereka tidak mampu. Mereka kalah karena Abraha membawa pasukan bergajah. Gajah tersebut terlatih dan porak-porandakan mereka sehingga semuanya mundur. Sampai akhirnya tiba sudah mendekat kota Mekah, maka datanglah kakek Nabi SAW Abdul Muttalib, kemudian berbicara dengan Abraha. Ternyata dia minta onta-ontanya dikembalikan. Dia datang ke sini buat apa? Saya bilang, kata Abdul Muttalib, kembalikan ontaku. Kata Abraha, saya pikir kau datang sini untuk mempertahankan kehormatan kalian, Ka'bah. Ternyata kau datang malah minta apa? Onta. Dia ngejek Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil. Aku adalah pemilik onta, kembalikan. Walil Ka'bah rabbun yahmiha. Ka'bah ada Tuhan yang akan apa? Akan membelanya. Ya. Kata dia, la yamtani'u minni, dia tidak bisa mencegahku, kata siapa? Abraha. Ketika Abraha masuk, maka seluruh orang-orang Quraisy keluar dari Ka'bah. Mereka tidak bisa bikin apa-apa. Mereka tunggu apa yang akan terjadi. Karena mereka tahu mereka tidak mampu untuk mengalahkan Abraha. Ketika itu Abraha dihancurkan oleh Allah tanpa ada seorang manusia pun yang berusaha melawan. Ini sebagai tanda Allah memuliakan orang-orang Quraisy. Karena yang miliki Ka'bah orang-orang apa? Quraisy. Kenapa Quraisy dimuliakan oleh Allah? Karena di situ lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama membawakan kejadian peristiwa tentara bergajah dihancurkan termasuk dari irhasat. Itu tanda-tanda kenabian sebelum Nabi dilahirkan. Dan itu banyak seperti tadi, dihancurkan pesawat bergajah, batu kirim salam, kemudian tersebutkan dalam buku-buku Taurat maupun Injil akan datang seorang apa? Nabi. Bahkan dukun-dukun juga apa? Meramal ternyata akan ada seorang nabi di akhir zaman yang akan lahir. Jadi banyak tanda-tanda kenabian sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya peristiwa tahun gajah tersebut. Baik. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Wa mata abuhu wa huwa hamlun." Dan ayahnya meninggal dalam kondisi Nabi SAW dalam kandungan. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir dan juga dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa qila, ada pendapat yang mengatakan ba'da wiladatihi bi ashhur. Bahwasanya beliau wafat, yaitu ayahnya Nabi itu Abdullah wafat beberapa bulan setelah Nabi lahir. Wa qila bi sanah. Ada yang mengatakan Abdullah bapaknya Nabi wafat setelah Nabi berumur setahun. Wa qila bi sanatain. Ada yang mengatakan Abdullah bin Abdul Muttalib bapaknya Nabi SAW wafat setelah Nabi berusia 2 tahun. Wal masyhur al-awwal, namun yang masyhur adalah yang pertama. Dan sebagian riwayat menunjukkan bahwasanya pendapat pertama yang lebih tepat. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Falamma waladat Aminatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama tufiya abuhu." Kata Ibnu Syihab, ketika Aminah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Syihab tabi'in. Ketika Aminah ibunya Nabi melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafat ayahnya. Berarti ayahnya wafat, Nabi dalam kandungan. Demikian dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak dari jalan Muhammad bin Ishaq, dia berkata, "Haddatsani Muttalib ibnu Abdullah bin Qais bin Makhramah an abihi an jaddihi annahu dzakara wiladat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu dia menyebutkan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tufiya abuhu wa ummuhu hubla bihi. Ayahnya yaitu Abdullah wafat sementara ibunya dalam kondisi mengandung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sanadnya hasan ya. Demikian juga dari Daud bin Abi Hind, dia berkata, ini banyak salaf yang mengatakan demikian. Mengatakan tufiya Abu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummuhu hubla. Ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sementara ibunya dalam kondisi mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Katsir fil Bidayah. Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah berkata, "Walladzi rajjahahu al-Waqidi."
wa katibuhu al-Hafiz Muhammad bin Sa'ad annahu sallallahu alaihi wasallam tufi abuhu wa huwa janinun fi batni ummihi. Yang dirajihkan oleh Al-Waqidi ahli sejarah, ya, yang punya kitab Al-Maghazi, kemudian kitab Tabaqat katibnya, jadi tukang tulisnya Al-Waqidi namanya Ibnu Sa'ad, punya kitab Tabaqat. Di situ juga disebut tentang sirah Nabi. Dia juga merajihkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayahnya meninggal, Rasulullah SAW dalam kondisi apa? Janin. Makanya kata Ibnu Katsir wa hadza ablagu fil yutmi. Dia inilah puncak keyatiman. Kalau dia lahir setahun 2 tahun dia masih mungkin walaupun tidak ingat tapi masih merasakan sentuhan ayahnya. Tapi Rasulullah SAW lahir dalam kondisi tidak kenal ayahnya sama sekali. Tidak kenal ayahnya sama sekali. Maka Rasulullah SAW ayahnya nama Abdullah bin Abdul Muttalib. Datang dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW mengatakan ana ibnu dzabihatain. Aku adalah putra dari 2 orang disembelih. Dzabih maksudnya sembelihan. Aku adalah putra dari 2 sembelihan. Hadis ini meskipun riwayatnya lemah namun maknanya benar. Karena Rasulullah SAW adalah putra Abdullah yang akan disembelih dan juga dia sekaligus putra dari Ismail yang akan disembelih. Bukankah Rasulullah SAW sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan lalu nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab terus sampai ke Ismail ya bin Adnan sampai terus bin Ismail bin Ibrahim. Dan Ismail sebagaimana kisah yang ma'ruf kakek Nabi yang paling ujung mau disembelih wa fadainahu bi dzibhin azim. Akhirnya Allah gantikan dengan apa? Dengan domba, tapi sempat mau disembelih oleh ayahnya Ibrahim, tidak jadi. Demikian juga ayah Nabi Abdullah datang riwayat yang sahih dia juga ingin disembelih. Kenapa ingin disembelih? Jadi ceritanya kakek Nabi Abdul Muttalib satu hari bermimpi sampai 3 kali untuk menemukan sumur Zamzam. Akhirnya dia datang dan dia gali dan dia dapat sumur Zamzam. Sementara sumur Zamzam terkenal tapi hilang waktu itu. Jadi sumur Zamzam ada sejak zaman Hajar dan Ismail, iya kan? Tapi kemudian karena banyak kemaksiatan terjadi, orang-orang kasih hadiah di Ka'bah dicuri, terjadilah perzinahan antara Isaf dan Nailah, 2 pemuda-pemudi yang berzina dalam Ka'bah sehingga Allah rubah menjadi apa? Menjadi patung dan berbagai macam kemaksiatan terutama di zaman kabilah Jurhum. Kemudian setelah itu terjadi banyak kesyirikan di kabilah Khuza'ah sehingga lama-lama nikmat Allah cabut. Mulailah Zamzam mulai surut, hilang, tertutup, hilang asarnya. Hilang. Sampai Allah ingin beri kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dimulai dengan kakeknya didatangkan mimpi bahwasanya letak Zamzam di situ. Saya mimpi 3 kali. Akhirnya kakeknya datang, ketika itu dia baru punya anak 1 namanya Al-Harith. Paman Nabi, anak pertama dari Abdul Muttalib namanya siapa? Al-Harith. Maka dia pun jalan bersama Harith, kemudian dia pun menggali sumur, ternyata keluar air Zamzam. Maka orang-orang Quraisy semua datang. Kata mereka, wahai Abdul Muttalib, itu milik kita bersama. Ini kan nenek moyang kita yang punya, Ismail. Bukan milikmu sendiri. Saya yang temukan, enggak, ini milik kita bersama. Jadi mereka menganggap milik mereka semua. Ketika itu Abdul Muttalib tidak bisa melawan mereka karena dia cuma punya 1 orang anak. Maka dia bernazar, kalau saya punya anak laki-laki 10 berturut-turut saya sembelih 1-nya. Kalau saya punya anak laki-laki 10 orang berturut-turut saya akan sembelih apa? 1-nya. Makanya kalau punya anak laki-laki banyak memang kuat ya. Saya punya teman kalau tidak salah 12 anak laki-laki. Dia bilang dulu waktu kita di sekolah enggak ada yang berani ganggu kita. Ada yang 1 ganggu lawan 12 orang, mikir-mikir juga kalau. Ini kalau cuma 1 enggak ada. Repot. Jadi akhirnya dia bernazar, kalau saya punya anak 10 saya akan sembelih 1-nya. Dan ternyata Allah beri kenikmatan. Disebutkan dalam sejarah dia punya istri ada 5. Salah satunya ada namanya Natlah, ada namanya Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah, sampai akhirnya lahirlah 10 orang anaknya. 10 orang anaknya di antaranya siapa? Abdullah. Maka dia harus menyembelih Abdullah. Ini anak yang 10 dia harus sembelih. Dan Abdullah sudah siap ya. Ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Maka dia pun ketika ingin menyembelih Abdullah di hadapan berhala Hubal, maka ada yang kasih ide, enggak usahlah, coba tanya dulu dukun sana, siapa tahu. Akhirnya dukun kasih ide, jangan. Taruhlah engkau 10 ekor onta. Bikin undian. Apa yang keluar? Kalau yang keluar Abdullah,
maka tambah ontanya lagi 10. Kalau yang keluar namanya Abdullah, tambah lagi ontanya 10. Sampai yang keluar 10 onta. Kalau keluar 10 onta selesai, maka sembelihlah onta tersebut. Maka dia laksanakan nasihat dukun tersebut. Maka kemudian dia mengatakan, ya Allah, Allahumma Abdullah, atau 10 ekor onta. Digoyang ternyata keluar Abdullah. Sudah, berarti belum. Tambah lagi 10 ekor onta yang lain belum. Ya Allah, Abdullah atau 10 ekor onta. Ternyata keluar Abdullah lagi yang harus disembelih. Waduh. Sampai ke-3, sampai ke-4, sampai ke-10, ternyata masih apa? Masih Abdullah, atau yang ke-10 sudah apa namanya? Onta selesai. Berarti sudah 100 ekor onta. Yang ke-10 keluar 10 ekor onta. Maka 100 ekor onta ini disembelih sebagai pengganti Abdullah. Maka Abdullah adalah ayah Nabi yang pernah hampir disembelih, sebagaimana nenek moyangnya Ismail alaihissalam juga pernah hampir disembelih. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ana ibnu dzabihatain. Tapi Abdullah ini meninggalnya di kota Madinah. Ketika dia sedang berdagang, ada yang mengatakan ketika usia 25 tahun, dia pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Kemudian dia mampir ke saudara-saudara ibunya. Karena Abdullah ini kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Kita sudah sebut kemarin. Abdul Muttalib bapaknya siapa namanya? Hashim. Hashim istrinya siapa? Salma. Ya, Salma dari Bani Najjar. Dari Bani Najjar di kota Madinah. Sehingga Bani Najjar adalah akhwalnya Abdul Muttalib. Akhwal itu apa? Saudara ibu, ya enggak? Khal. Makanya kalau orang-orang Arab di kita kalau bilang orang Indonesia dibilang apa? Akhwal. Sebagai bentuk penghormatan, maksudnya orang Indonesia itu adalah saudara-saudara ibu-ibu kita, karena orang Yaman ketika ke sini mereka menikah dengan orang setempat, dengan orang Indonesia. Sehingga orang Indonesia disebut dengan apa? Akhwal. Dari khal. Kalau dari saudara bapak namanya am, jamaknya a'mam. Jamaknya apa? A'mam. Sementara Hashim ini ibunya dari Bani Najjar. Hashim istrinya dari apa? Bani Najjar. Berarti Abdul Muttalib paman-pamannya, akhwalnya di mana? Di Madinah, dari Bani apa? Najjar. Anaknya Abdul Muttalib, Abdullah, mampir di paman-paman kakeknya, di akhwalnya, dia meninggal di situ. Meninggal di inda akhwalihi. Ya, kenapa disebut akhwal tadi itu kisahnya? Karena ibunya Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW dari Bani Najjar, sehingga orang-orang penduduk Madinah disebut dengan akhwal Nabi SAW. Dia meninggal di sana dan dikuburkan di sana, dan Nabi SAW masih dalam kondisi dalam kandungan, dan ini lebih puncaknya keyatiman. Adapun hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana hubungan antara Abdullah dengan Aminah datang dalam beberapa riwayat yang lemah, ya. Ada yang mengatakan Abdullah punya pacar, ya, selain Aminah. Kemudian ada yang mengatakan Abdullah ini dahulu orang-orang ngirim istrinya ke Abdullah, ya. Karena di antaranya ada nikah al-istibdha. Di zaman itu tersebar nikah al-istibdha. Apa itu nikah al-istibdha? Seorang kirimkan istrinya ke seorang lelaki untuk dapat bibit unggul. Udah kamu ke dia aja, nanti anaknya anak saya, ya. Maka dikirimlah untuk dapat bibit unggul, karena Abdullah adalah orang yang mungkin terkenal baik. Dikirimlah seorang istri ke Abdullah. Kemudian Abdullah sebelum berhubungan dengan wanita tersebut, ternyata dia pulang berhubungan dengan Aminah istrinya. Ketika dia berhubungan Aminah, kemudian dia balik ke wanita tersebut untuk digauli. Wanita tersebut, saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Saya lihat cahaya yang ada di wajahmu hilang. Cahaya yang ada di wajahmu hilang, rupanya sudah kau berikan kepada wanita lain. Maksudnya kepada siapa? Aminah. Ya, ini sebagian orang mengatakan berarti Nabi itu dari cahaya lah apalah. Ini hadis semua dhaif. Hadis semua adalah apa? Dhaif. Nabi SAW bercahaya, ya. Sirajan munira, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah lampu yang bercahaya, tapi bukan cahaya secara apa? Fisik, tapi dia cahaya yang memberi penerangan kepada umat Islam, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW tubuhnya tidak keluar lampu, ya. Kalau Rasulullah SAW tubuhnya keluar lampu, semua orang beriman. Semua orang beriman. Makanya orang-orang mengatakan mali hadar rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kenapa ada seorang rasul kok jalan-jalan di pasar makan makanan? Laula nuzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Seandainya ada malaikat yang diutus bersamanya yang bercahaya. Ya, Nabi, kenapa rasul kok seperti manusia biasa?
Kalau Nabi keluar cahaya tentu orang semua beriman. Di antara bahwasanya Nabi tidak keluar cahaya seperti lampu dalam hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha terbangun di malam hari, maka dia pun cari Nabi. Nabi di mana? Ya. Ternyata dia memegang kaki Nabi. Nabi sedang sujud dalam Sahih Muslim. Dia cari-cari, pegang Nabi, kaki Nabi sedang tegak sujud. Kalau Nabi bercahaya, bangun, oh di situ. Paham? Tidak perlu cari-cari. Demikian juga dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah SAW salat malam, maka Rasulullah SAW kalau mau sujud, Aisyah nunggu disentuh kakinya oleh Nabi SAW karena rumah sempit. Sehingga Rasulullah SAW tarik kakinya, Aisyah tarik kakinya supaya ada space untuk apa? Untuk sujud. Kata Aisyah, wa kanatil buyutu laisa fiha masabih. Karena rumah-rumah tidak ada lampunya ketika itu. Sehingga saya baru melipat kaki saya kalau disentuh oleh Nabi. Faham? Seandainya Nabi bercahaya, Aisyah tahu kapan mau sujud. Tahu atau tidak? Tahu. Lampu. Aisyah tidak tahu. Tidak tahu ya. Oleh karenanya ada yang mengatakan Rasulullah SAW tidak ada bayangannya. Ini pendapat berlebihan. Kita cinta sama Nabi lebih daripada orang tua kita ya. Lebih daripada siapa seluruh manusia. Tapi kita tidak boleh berlebihan. Ada yang mengatakan Nabi tidak ada bayangannya. Kenapa tidak ada bayangannya? Karena cahaya matahari mantul dari cahaya Nabi. Namun tidak benar ya Rasulullah SAW ya. Kepanasan Rasulullah SAW dinaungi oleh siapa? Dinaungi oleh Bilal ketika melempar jamarat. Rasulullah SAW penasaran ini cahaya mengenai beliau dan beliau kepanasan ketika itu ya. Tapi intinya riwayat-riwayat mengatakan Abdullah begini sebenarnya riwayat dhaif, bahkan mencela Abdullah seakan-akan Abdullah punya pacar, punya selingkuhan atau berhubungan dengan istri orang lain karena kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah ketika itu. Ini semua riwayat lemah, riwayat yang lemah. Taib, adapun Nabi SAW lahir, maka datang dalam riwayat-riwayat juga lemah ya. Di antaranya misalnya Rasulullah SAW ketika lahir beliau diletakkan di sebuah batu kemudian batunya pecah. Atau beliau lahir langsung dalam kondisi tertunduk melihat ke atas. Ini hadisnya apa? Lemah. Atau juga disebutkan bahwasanya api Persia ketika itu mati. Ini hadis juga lemah. Atau dia mengatakan bahwasanya istana-istana itu pelataran istana di Romawi jatuh. Ini semua hadisnya ada di riwayat tapi hadisnya apa? Lemah ya. Hadisnya lemah. Yang hadisnya sahih adalah bahwasanya ibunya bermimpi melihat cahaya keluar dari tubuhnya kemudian menerangi kusur Syam, menerangi istana-istana di kota Syam, tempatnya Romawi. Isyarat bahwasanya Romawi akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Itu hadisnya sahih. Adapun tadi api mati, api Persia, Majusi menyembah api, apinya mati hari itu, atau istana-istana pada jatuh, atau Aminah binti Wahb lagi pakai jimat-jimatnya putus. Ini semuanya lemah. Termasuk di antara yang lemah adalah Rasulullah SAW lahir dalam kondisi sudah tersunat. Ini juga hadisnya apa? Lemah ya. Kalau Rasulullah SAW lahir dalam kondisi sudah tersunat, mungkin di antara dalil maksudnya aneh anak ini kok bisa lahir dalam kondisi apa? Tersunat. Tapi hadisnya lemah. Datang dalam dua riwayat Nabi dilahirkan dalam kondisi tersunat, di riwayat kakeknya menyunat dia pada hari ke-7. Dua-duanya lemah. Namun riwayat kakeknya menyunatnya pada hari ke-7 berdasarkan kebiasaan orang-orang apa? Arab yang menyunat anak mereka pada hari ke-7. Wallahu alam bisawab. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat kepada Nabi, kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah mendapati engkau dalam kondisi yatim maka Allah mengayomimu ya. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW ketika lahir ayahnya sudah tidak ada, kata Ibnu Katsir, wa hadza ablagul yutmi, ini adalah tingkat keyatiman yang tertinggi, wa a'la maratibihi, tingkat keyatiman paling tinggi. Ada orang lahir baru masih ketemu ayahnya, ada yang setahun, ada yang sebulan, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang belum balik, ayahnya kemudian meninggal. Ini keyatiman tapi masih di bawah. Derajat paling tinggi dia lahir ayahnya sudah tidak ada, ayahnya sudah tidak ada. Taib, kita lanjutkan. Setelah Rasulullah SAW dilahirkan, maka beliau
susui. Ya, tentunya disusui oleh ibunya. Azan. Ini dari apa? Ini apa? Oh, kecepatan. Tidak ada khilaf. Taib. Kemudian kata Ibnu Katsir, wasturdi alahu fi Bani Sa'ad. Kemudian Rasulullah SAW disusui di kampung Bani Sa'ad. Itu dengan ibu susunya Halimah Sa'diyah. Fa arda'athu Halimatu Sa'diyah. Maka beliau pun disusuin oleh Halimah dari Bani Sa'ad, sehingga disebut As-Sa'diyah. Kama rawaina dzalika bi isnadin sahih, sebagaimana kami meriwayatkan dengan hadis yang sahih. Wa aqama indaha fi Bani Sa'ad nahwan min 4 sinin. Dan Rasulullah SAW tinggal di kampung Bani Sa'ad sekitar 4 tahun. Wa syuqqa an fuadihi hunaka faraddathu ila ummihi. Ketika di Bani Sa'ad setelah 4 tahun di sisi ibunya, kemudian dadanya dibelah oleh malaikat Jibril, maka akhirnya ibunya ketakutan, maka dia pun mengembalikan Nabi kepada ibu kandungnya. Sekarang kita membahas tentang susuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ibunya menyusuinya, Aminah bintu Wahab. Kemudian di sana ada ibu-ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan 3 ibu susuan. Siapa saja? Yang pertama adalah Suwaibah maulat Abi Lahab. Maulah maksudnya budaknya Abu Lahab atau budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Lahab, Suwaibah. Ketika Nabi lahir, maka Abu Lahab gembira karena ponakannya lahir. Maka dia menyuruh budaknya Suwaibah untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari. Dan ternyata Suwaibah, ya, ketika itu dia punya anak namanya Masruh. Ya, Suwaibah punya anak namanya Masruh, ya. Kemudian dia menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menyusui Abu Salamah. Di waktu yang sama menyusui Abu Salamah, yaitu Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Suaminya siapa? Ummu Salamah. Abu Salamah ternyata adalah saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Hamzah paman Nabi tapi umurnya mirip dengan Nabi. Mungkin lebih dekat dengan Nabi karena sama-sama disusui oleh Suwaibah. Jadi 3 orang disusui oleh Suwaibah, budaknya Abu Lahab, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa? Abu Salamah, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian ibu susuan Nabi yang kedua, Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini punya saudara namanya Unaisah dan Judamah atau Syaimah. Jadi Halimah punya anak 3, Abdullah, Unaisah dan Judamah. Nah, selain dia menyusui anak-anaknya, dia juga menyusui, ya. Ketika itu dia menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisahnya sebenarnya dalam hadis yang panjang, Halimah Sa'diyah bercerita ketika itu orang-orang dari Bani Sa'ad datang ke kota Mekah untuk mencari anak-anak yang ingin disusui dan mereka dapat upah. Mereka dapat upah. Maka ibu-ibu yang datang untuk menyusui anak-anak, dan ini kebiasaan orang Arab, karena mereka ingin anak-anaknya disusuin di perkampungan. Karena kota Mekah adalah kota di zaman itu kota metropolitan. Orang-orang sering datang ke kota Mekah, perdagangan di situ, kemudian juga perjalanan agamis, apa istilahnya kalau rihlah, apa istilahnya? Religi, wisata apa? Religi, karena semua berhala ada di situ. Di samping Ka'bah ada 360 berhala. Berapa? 360 berhala. Jadi yang mau cari berhala ini semua orang datang ke kota Mekah. Kota Mekah ramai. Maka orang-orang di Mekah senang anaknya kalau tumbuh sehat di perkampungan. Maka orang-orang dari Taif datang untuk menawarkan menyusui anak-anak mereka tapi dengan upah. Ibu-ibu ketika ditawarin Muhammad, dia tanya bapaknya siapa? Sudah meninggal. Ditolak, enggak. Bapaknya meninggal terus dapat duit dari mana? Ada lagi tawarin bapaknya siapa? Mana bapaknya? Udah meninggal. Sehingga semua nolak. Semua anak sudah diambil dan semua teman-temannya Halimah semua sudah bawa anak pulang, dia sendiri tidak bawa anak apa-apa. Maka dia bilang, ya sudahlah, itu ada anak yatim, tidak ada yang mau ambil, saya yang bawalah. Saya yang bawa. Padahal itu ontanya atau himarnya atau tunggangannya sudah kurus dan susunya pun tidak keluar, dia lagi gendong anaknya 1 orang. Ternyata ketika dia ambil Nabi SAW, tiba-tiba susunya menjadi apa? Banyak. Ketika dibawa pulang ke Taif, ternyata semua jadi berkah, Nah, Nabi SAW tinggal di Taif bersama Halimah Sa'diyah, ibu susuan yang kedua, selama berapa tahun? 4 tahun, sampai umur beliau 4 tahun. Dan bapak susuannya
namanya Al-Harith bin Abdul Uzza As-Sa'di. Al-Harith bin Abdul Uzza As-Sa'di. Para ulama khilaf, apakah kedua orang ini nanti masuk Islam? Halimah dan suaminya Al-Harith masuk Islam atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Dan Halimah Sa'diyah ketika itu juga menyusui bersama Nabi. Dia menyusui Nabi, dia juga menyusui sepupu Nabi, yaitu Abu Sufyan bin Harith. Bukan Abu Sufyan yang terkenal. Abu Sufyan yang terkenal ya Abu Sufyan bin Harb ya. Bukan, ini Abu Sufyan ibn Harith. Kita tadi sudah sebutkan paman Nabi yang paling tua namanya siapa? Al Harith. Tadi waktu Abdul Muttalib lagi gali sumur Zamzam, cuma dia punya anak cuma satu, namanya siapa? Al Harith. Al Harith ini punya anak namanya Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini seumuran dengan Nabi. Ketika Nabi disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, dia juga ikut disusuin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya saudara susuan bertambah lagi. Siapa saja? Hamzah, Abu Salamah, kemudian Abu Sufyan bin Al Harith bin Abdul Muttalib. Dan Al Harith bin Abdul Muttalib sangat benci kepada Rasulullah, sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya masuk Islam pada tahun 8 Hijriah ketika Fatu Makkah ya. Kemudian ternyata pamannya Hamzah juga punya ibu susuan di Taif di Bani Sa'ad ya. Maka ibu susuan Hamzah itu juga menyusui Nabi. Terkadang mungkin main di ibu susuan satunya, Nabi juga disusui oleh ibu susuan yang ketiga ini. Jadi Hamzah menjadi saudara susuan Nabi dari dua orang. Pertama dari Suwaibah, paham? Yang kedua dari wanita dari Bani Sa'ad. Dari sini dia tahu bahwasanya ibu susuan Nabi ada berapa? 3. Yang pertama siapa? Suwaibah. Yang ketiga Halimah. Yang ketiga wanita juga dari Bani Sa'ad yang menyusui siapa? Hamzah. Ibu susuannya Hamzah. Dan Hamzah berarti saudara susuan Nabi dari dua ibu. Dari Suwaibah dan dari wanita dari Bani Sa'ad. Makanya dalam hadis datang, kan kita tahu namanya kita tidak boleh kalau saudara susuan seperti saudara kandung, hanya saja tidak mewariskan. Dari sisi pengharaman yaitu mahram persis seperti saudara kandung. Yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Pengharaman yang terjadi karena persusuan sama seperti pengharaman yang terjadi pada nasab ya. Jika seorang sudah menyusui anak 5 kali berturut-turut, 5 kali maksudnya kenyang, maka sudah jadi anak susuan. Oleh karenanya dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Habibah bintu Abu Sufyan. Ummu Habibah istri Nabi, Ramlah bintu Abi Sufyan. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ingkah ukhti bintu Abi Sufyan." Ya Rasulullah, kalau kau ingin nikah lagi, nikahilah saudariku, saudari kandungku, sama-sama putri Abu Sufyan. Nanti dalam Islam dilarang. Wa anta bainal ukhtain, tapi zaman dahulu di zaman jahiliyah boleh. Kemudian Allah haramkan wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Adapun kau menggabungkan dua saudari bersamaan tidak boleh jadi istri ketika berpoligami. Namun Ramlah Ummu Habib mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau mau nikah lagi nikah saja sama adikku atau kakak perempuanku." Kata Rasulullah, "Awa tuhibbina dzalik?" Kau ingin aku menikah dengan saudarimu? Kata Ummu Habibah, "Na'am, lastu laka bimukhliyatin." Iya, karena saya bagaimanapun tidak bisa membuat engkau tidak nikah lagi. Engkau pasti akan nikah lagi ya. Ya. Wa ahabbu man syarakani fi khairin ukhti, dan saya ingin orang yang mendapatkan kebaikan bersama aku adalah saudariku. Makanya nikahlah dengan saudariku. Maka Rasulullah SAW berkata, "Inna dzalika la yahillu li." Hal itu tidaklah halal bagiku. Kemudian tidak boleh menggabungkan dua kakak beradik. Kemudian Ummu Habib berkata lagi, "Fa inna nuhaddatsu annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah." Kami dengar engkau ingin menikah dengan putrinya Abu Salamah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, saya tidak mungkin menikah dengan putrinya Abu Salamah. 2 sebab. Pertama, lau annaha lam takun rabibati fi hijri. Dia adalah anak bawaan istriku dan saya pelihara dia. Paham? Kalau putri anak bawaan, saya tidak boleh menikah dengan apa? Putri bawaan. Yang kedua, kalaupun dia bukan putri bawaan istriku yang tinggal di rumahku, maka saya pun tidak bisa menikahi dia karena dia adalah putri dari saudara susuanku Abu Salamah. Kata Nabi SAW, "Innaha labnatu akhi min ardha'ah ardha'atni wa Abu Salamah Suwaibah." Saya pun tidak bisa menikah dengan putri Abu Salamah karena Abu Salamah adalah saudara susuanku dan saudara-saudara seperti saudara kandung, maka anaknya seperti ponakan.
Namanya ponakan susuan. Ponakan apa? Susuan. Ini intinya Rasulullah SAW seperti itu disusui oleh ibunya dan juga disusui oleh 3 orang ibu susuan. Tapi Rasulullah SAW akhirnya selama 4 tahun tinggal di kota Taif di kampung Bani Sa'ad. Ya. Di kota Taif sekarang ada namanya Masjid Bani Sa'ad. Ya. Tetapi sebenarnya mengingkari itu hanya penamaan, tidak ada kaitannya dengan kampung tinggalnya Nabi. Artinya itu bukan kampung Nabi dulu tinggal di sini, enggak. Tapi ada masjid dibangun dengan nama masjid apa? Kampung Bani Sa'ad. Rasulullah SAW tinggal bersama ibunya ibu susuannya selama 4 tahun. Akhirnya dikembalikan. Adapun sebab dikembalikan, padahal Halimah begitu bahagia ketika nyusui Nabi karena banyak keberkahan. Onta-ontanya yang kurus jadi gemuk-gemuk. Ya. Dia dapat banyak berkah karena dia sedang menyusui seorang Nabi. Namun dia harus mengembalikan Nabi karena dia ketakutan. Karena setelah Nabi 4 tahun ternyata Nabi dibelah dadanya. Saya bacakan hadisnya. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa kana awalu sya'nika ya Rasulullah? Bagaimana awal peristiwamu?" Ya. Dia berkata, Rasulullah bersabda, "Kanat hadinati min Bani Sa'ad bin Bakar, fantalaqtu ana wa ibnun laha fi bahmin lana." Suatu hari aku sedang bersama ibu susuanku dari Bani Sa'ad, maksudnya Halimah. Aku bermain sama putra kandungnya. Saya punya saudara susuan, lagi main di kambing-kambing kami. Itu mungkin lagi apa namanya? Lagi gembala, ya. Walam na'khudh ma'ana zadan, dan kami tidak bawa bekal. Faqultu ya akhi, idhab fa'tina bi zadin min indi ummina. Aku berkata kepada saudara susuanku tersebut yang anaknya Halimah Sa'diyah, "Wahai saudaraku, kita enggak bawa bekal, kamu pulang, ambil makanan dari ibu, bawa sini. Kita masih mau main-main." Nabi masih 4 tahun ketika itu. Fantalaqa akhi wa makathtu indal bahm. Maka saudara susuanku tadi pergi ke rumah ibunya untuk ambil makanan, sementara aku bersama kambing-kambing atau bersama hewan-hewan ternak. Fa aqbala tayrani abyadani ka'annahuma nasrani. Tiba-tiba datang seperti dua burung ya yang berwarna putih seakan-akan burung Nasar. Fa qala ahaduhuma li sahibihi. Dua orang itu berbicara. Huwa itu orangnya. Qala na'am, ya itu orangnya. Mereka sedang cari siapa? Nabi. Fa aqbala yabtadirani, maka mereka berdua pun datang kemudian mengelilingku kanan kiri. Fa akhadhani, kemudian mereka berdua mengambilku. Fa batahani ila al-qafa, kemudian mereka balikkan aku di atas leherku. Aku ditidurkan. Nabi usia berapa? 4 tahun. Tsumma istakhraja qalbi, dibelah kemudian dikeluarkan jantungku. Fa syaqqahu, kemudian jantungku dibelah. Rasulullah lihat, maka Rasulullah bisa cerita, dadaku dibelah, jantung dibelah. Fa akhraja minhu alaqataini saudawain, maka dikeluarkanlah darinya 2 gumpalan hitam, daging hitam. Fa qala ahaduhuma li sahibihi, "Itini bima'i thaljin," datangkan air salj. Fa ghasala bihi jawfi, maka dengan air salju tersebut aku dibersihkan rongga tubuhku. Tsumma qala itini bima'i barat, datangkanlah ma'in barat, yaitu air yang barat. Barat itu seperti gumpalan es yang turun dari langit. Fa ghasala bihi qalbi, maka dibersihkanlah jantungku. Tsumma qala itini bisakinah, datanglah ketenangan kepadaku. Fa dzarraha fi qalbi, kemudian kedua orang tersebut atau kedua malaikat tadi kemudian menaburkan ketenangan dalam hatiku. Kemudian satu berkata kepada temannya, "Hushu, jahit." Maka dijahitlah. Wa khatama alaihi bi khatamin nubuwah, kemudian ditempel dengan stempel kenabian yang biasanya di belakang. Makanya sisa jahitan Nabi masih dilihat oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sisa jahitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma intalaqa wa tarakani." Kemudian mereka pergi dan meninggalkan aku. Wa fariqtu farakan syadidan, aku pun sangat takut ketika itu. Rasulullah kaget. Ini siapa ini? Kayak burung, kemudian jatuhan belah, kemudian ngomong, dicabut, dijahit, tutup lagi, kemudian pergi. Tsumma talaqtu ila ummi, aku pun segera pergi ke rumah ibuku, maksudnya Halimah Sa'diyah, ibu susuanku. Fa akhbartuha billadzi laqituhu, aku pun kabarkan tentang kejadian yang menimpaku. Fa asfaqat alayya, dia pun khawatir. Ya, an yakuna ulbisa bi, dia khawatir aku terkena gangguan atau apa, ya. Ini anakku ngomong kayak gini. Ada 2 orang belah dada, kemudian keluarkan jantung, dibersihkan, ya. Kemudian
dia berkata, "Uidzuka billah, aku minta perlindungan kepada Allah untuk menjagamu." Farahalat ba'iran laha, kemudian dia pasang segera pelana di atas ontanya. Faja'alatni ala rahal, kemudian dia letakkan aku umur 4 tahun di atas pelana onta. Wa raqibat khalfi, kemudian dia naik di belakangku, di belakang onta. Hatta balagna ila ummi, kemudian dia bawa pulang aku ke rumah ibuku, yaitu Aminah bintu Wahab. Ya, kemudian dia berkata, Halimah Sa'diyah, "Aw addaitu amanati wa dhimmati," bukankah aku telah menunaikan tanggung jawabku, wahai ibunda Nabi, ibunda Muhammad? Wa haddathatha billadzi laqitu. Ya, maka kemudian Halimah Sa'diyah cerita sama ibunya Nabi. Ini anakmu gini-gini, dia cerita gini. Falam yaruha dzalik, tapi ibu Nabi tenang-tenang saja. Karena ibu Nabi juga ketika melahirkan melihat apa, kejadian apa? Aneh. Keluar cahaya dari tubuhnya, dia bermimpi, keluar cahaya dari tubuhnya menyinari apa? Istana-istana negeri Syam, ya. Kata dia, "Inni ra'aitu kharaja minni nurun adha'at minhu qusurus Syam." Aku melihat cahaya keluar dari tubuhku yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Jadi Nabi SAW, dengan hadis ini kita tahu Nabi SAW dibelah dadanya 2 kali. Pertama ketika dia di kampung Bani Sa'ad, ya, karena sebagai persiapan Nabi menjalani kehidupan, makanya Nabi SAW dadanya bersih, jantungnya bersih, ya, sehingga setan sulit untuk menggodanya, sehingga Nabi meskipun belum jadi Nabi dia terjaga. Nanti disebutkan. Nabi tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan jahiliyah sama sekali, enggak pernah. Kalau dia berniat melakukan kegiatan jahiliyah dia gagal, nanti kita sebutkan. Kenapa? Jantungnya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah syirik, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina, tidak pernah kejahilian yang tersebar, tidak pernah pakai jimat, tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Ya. Oleh karenanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wajadaka dhallan fahada," dan Allah mendapat engkau dalam kondisi tersesat lalu Allah memberikan hidayah. Bukan tersesat di situ maksudnya Rasulullah SAW melakukan kebiasaan jahiliyah, tidak. Maka diriwayatkan Imam Ahmad mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi melakukan tradisi jahiliyah, maka ini dia telah melakukan perkataan yang buruk. Ya, Nabi tidak pernah melakukan kebiasaan jahiliyah sama sekali. Adapun dimaksud dengan dhalan fahada, Rasulullah SAW sesat kemudian dapat petunjuk, maksudnya Rasulullah SAW dulu tidak tahu keperincian tentang iman. Ya. Ma kunta tadri mal kitab wal iman, kata Allah, dulu kau tidak tahu apa itu kitab atau iman, maka kami pun mengajarkan kepadamu. Wa 'allamaka ma lam kunta ma ta'lam, ya, wa 'allamaka ma lam ta'lam, ya. Wa kana fadlullahi 'alaika kabira, ya. Allah mengajarkan kepada engkau apa yang dulu kau tidak ketahui. Jadi maksudnya Allah mendapati engkau sesat, bukan sesat mengikuti ajaran apa? Jahiliyah. Tetapi Rasulullah dulu memang tidak tahu, tidak mengerti ajaran-ajaran Islam secara terperinci, maka Allah ajarkan. Di antara sebab Nabi tidak mengikuti kebiasaan jahiliyah adalah jantungnya sudah dibersihkan. Kemudian proses pembelahan dada Nabi yang kedua kali ketika akan Isra Mi'raj. Nabi dibelah lagi oleh malaikat Jibril, dikeluarkan lagi, dibersihkan lagi karena harus bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dibersihkan dirinya untuk bersiap bertemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya akhirnya Nabi hanya 4 tahun di kampung Bani Sa'ad. Ibu susuannya Halimah ketakutan, maka mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibundanya Aminah bintu Wahab, dan akhirnya Rasulullah SAW hidup lagi bersama ibunya sampai akhirnya ibunya wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Dan waktu sudah selesai, maka kita lanjutkan bulan depan insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.